Shalom bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Sukacita sekali pagi hari ini kita boleh bertemu kembali di dalam ibadah online GBI Putra. Hari ini adalah Hari Bapa Internasional. Oleh sebab itu, saya akan mengucapkan Happy Father's Day buat bapak-bapak yang luar biasa, buat bapak-bapak yang sungguh mengasihi keluarganya, buat bapak-bapak yang sungguh menjadi imam-imam bagi keluarganya. Mari kita bernyanyi bagi Tuhan pagi hari ini. Kita memuji menyembah Tuhan dengan penuh sukacita. Haleluya. Amin. Hari kita lalui bersama Tuhan, amin. Kita nyanyikan bersama, katakan. Hari-hari ku lalui bersama Yesus, suka duka ku jalani bersama Yesus, persoalan pencobaan kan ku hadapi bersama Yesus, Juru Selamatku. Hari-hari ku lalui bersama Yesus, suka duka ku jalani bersama Yesus, persoalan pencobaan kan ku hadapi bersama Yesus, Juru Selamatku. Sekali katakan, hari-hari, hari-hari ku lalui bersama Yesus, suka duka ku jalani bersama Yesus, persoalan pencobaan kan ku hadapi bersama Yesus, Juru Selamatku. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripada nyala keselamatanku. Hanya Dia gunung batuku, hanya Dia kota bentengku. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Hanya dekat Allah saja aku tenang,
Haleluya. Setiap hari kita disertai oleh Tuhan. Tidak pernah kita berjalan sendiri. Sebab kita adalah anak-anak Tuhan. Firman Tuhan berkata, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, kita adalah anak-anak Allah. Kita memanggil Allah dengan Bapa. Dia Bapa yang mengasihi kita. Dia adalah sumber dari segalanya bagi kita. Haleluya. Kami tahu hanya bersama-Mu Tuhan, kami mampu melewati setiap musim yang harus kami lalui. Kita katakan, Kau ada Bapa. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu.
semua perkenananmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak memberi pertolongan. Anugerahmu besar melimpah bagiku. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak memberi pertolongan. Anugerahmu besar melimpah bagiku. Anugerahmu besar melimpah bagiku. Anugerahmu Bapa, anugerahmu besar melimpah bagiku. Yaralamasando, inaralamase. Terima kasih Bapa, Kau selalu ada bagi kami Tuhan. Yaralamasando, inaralamase, inaralamasande. Yaralalamase, inaralamasando. Kau Bapa yang baik, Kau teramat baik Bapa. Haleluya. Kita angkat tangan kita katakan, layak dipuji disembah, Kaulah yang bertata dulu sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Layak dipuji disembah, Kaulah yang bertata dulu sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Namamu besar termulia. Namamu besar termulia. Namamu besar, haleluya. Oh, Baik, saudara-saudara sekalian semuanya, shalom dan selamat pagi Bapak Ibu yang beribadah dalam ibadah online kita yang ke-16 dalam masa PSBB ini. Saudara terkasih, sekalipun kita sekarang terbatas, tetapi kita tetap mengucap syukur terima kasih kepada Tuhan. Bahwa dalam situasi ini Tuhan tetap ada di tengah-tengah kita, dan Dia tetap berkarya, dan Dia tetap memegang janjinya yang luar biasa. Yaitu bahwa di mana saja ada 2 atau 3 orang yang berhimpun dan bersekutu dalam namanya, Dia akan hadir, tetap ada di tengah-tengah kita, sekalipun secara fisik kita terpisah satu dengan yang lain. Tapi dalam roh kita bersatu di hadapan Tuhan. Tadi kita memuji, menyembah Dia,
tinggikan nama di atas segala nama, dan Roh-Nya bekerja di antara kita. Saudara terkasih, online, offline, Tuhan tetap bekerja di tengah-tengah kita. Amin. Saudara sekalian, jadi mari kita siapkan diri kita untuk terima firman Tuhan pada pagi ini. Mari turun dari ranjang, singkirkan bakcangnya, oke. Simpan dulu roti kacangnya, ya. Mari kita masuk dalam doa, saudara-saudara sekalian. Kita berdoa sebentar ya buat firman Tuhan. Terima kasih Bapa Surgawi untuk hari ini. Terima kasih untuk kesempatan kami memuji menyembah Engkau dan juga boleh mendengarkan firman Tuhan. Karena itu kami mengundang Roh Kudus bekerja di tengah-tengah kami pada hari ini Tuhan. Sehingga ketika kami terima firman Tuhan, ada kuasa yang bekerja dalam hidup kami. Pakai hamba-Mu pada hari ini Tuhan, untuk mengucapkan, menyampaikan kata-kata yang bersumber berasal daripada pewahyuan Roh-Mu yang kudus. Dan setiap kami boleh terima berkat dari Tuhan, tanah hati yang subur. Firman-Mu ketika ditaburkan tidak kembali sia-sia, melainkan dia bertumbuh dan berbuah dalam hidup kami. Terima kasih kami siap tidak hanya mendengar firman, tapi mendengar dan memahami dan melakukan apa yang kami dengar pada hari ini. Roh Kudus tolong kami supaya bisa menjadi pelaku firman. Terima kasih dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Hari ini adalah Hari Bapa Internasional. Jadi saya mengucapkan selamat kepada bapak-bapak yang ada di GBI Putra, Anda para bapak yang mengikuti ibadah ini secara online. Dan saya percaya bahwa pada saat-saat sore begini ini, momen begini ini, peran seorang bapak itu semakin hari semakin dibutuhkan. Nah, jadi selamat kepada para bapak-bapak ya yang ada di GBI Putra. Saudara sekalian, kita hidup pada zaman yang kacau. Coba perhatikan foto pasangan ini ya. Pasangan yang luar biasa sekali. Ini ada ex-tentara Inggris bernama Hannah menikah dengan seorang bintang film bernama Jake. Nah, mereka terlihat begitu serasi, cocoknya bukan main. Ketika mereka kemudian menikah, menjadi satu, tidak lama kemudian mereka itu punya yang namanya momongan. Lihatlah betapa luar biasanya sukacita mereka ketika menggendong bayi tersebut. Apa yang menjadi masalahnya kalau demikian? Saudara terkasih, Hannah, mempelai wanitanya itu yang jadi mama itu, Hannah itu aslinya adalah laki. Jake suaminya aslinya adalah perempuan. Jadi yang satu perempuan, kemudian istilah kita transgender, perempuan jadi laki, yang lakinya itu dulu adalah perempuan, yang kemudian trans. Jadi saudara bingung nggak? Saya juga bingung. Nah, seperti biasanya berita begini disambut dengan penuh sukacita oleh media-media di barat sana. Mereka anggap ini sebagai suatu tanda kemajuan peradaban, yaitu bahwa kita sekarang ini bisa menerima orang-orang seperti demikian. Bapak Ibu sekalian, kalau Bapak Ibu mau buka akun baru di Facebook, maka Facebook itu menyediakan pilihan jenis kelamin. Karena kita mesti menyatakan jenis kelamin kita siapa. Nah, Bapak Ibu akan kaget ketika diklik itu di negara tertentu ya, bukan di Indonesia. Negara seperti Inggris, ketika kita klik jenis kelamin, yang muncul bukan pria wanita. Yang muncul itu 71 pilihan jenis kelamin. Apa enggak bingung? Nilai-nilai yang sudah ada selama ribuan tahun, sekarang itu dijungkir balikkan. Terutama di negara-negara barat yang justru menguasai media, artinya menguasai pengaruh, karena media itu punya pengaruh besar sekali. Dalam foto berikut, saudara melihat Freddie McConnell. Ya. Freddie McConnell punya anak, dan kemudian hidupnya itu dibuat film yang berjudul Seahorse. Kenapa hidupnya dibuat jadi film? Saudara lihat fotonya ya. Freddie dengan kumis dan jambangnya itu melahirkan anak tersebut. Jadi dia adalah bapak yang melahirkan anak. Dia semula seorang wanita yang kemudian berubah menjadi seorang laki-laki dengan memakai ilmu kedokteran modern, dan kemudian dia tetap
nyimpan istilah saya rahimnya itu, sehingga suatu hari kemudian dia akhirnya seorang laki-laki bisa melahirkan anak. Tidakkah dunia sekarang ini kacau balau? Ini masalah gender ini sekarang di dunia barat ya, itu sangat membingungkan. Karena yang pria belum tentu pria, yang wanita belum tentu wanita. Ya. Nah, dalam kesesatan pola pikir begini, ini adalah tantangan bagi kita orang Kristen. Alkitab itu sangat jelas menyatakan di Kejadian pasal yang ke-1 ayat 27 sampai 28. Kejadian pasal yang pertama ayat 27 sampai 28. Begini kata Alkitab. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Ayat 28. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak. Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Hanya ada pria atau wanita di mata Tuhan. Tidak ada jenis kelamin ketiga. Nah, lalu kemudian karena mereka itu pria dan wanita, maka mereka bisa melakukan namanya reproduksi. Beranak cucu dan bertambah banyak. Inilah mandat Tuhan untuk umat manusia. Nah, jadi saudara menemukan bahwa pria dan wanita ternyata diciptakan untuk melakukan fungsi yang berbeda. Hari ini adalah Hari Bapak, maka saya mau bicara kepada para pria, khususnya yang sudah menikah, para bapak dan para suami. Tapi kalau di sini ada anak remaja, youth teens yang ikuti ibadah ini, maka tetap dengarkan firman Tuhan ini karena kalian akan belajar sesuatu, bagaimana caranya memahami papa dan juga bagaimana caranya kalian itu bisa nantinya juga menghadapi papa dengan baik dan dengan benar. Buat para istri, saya percaya para istri akan belajar sesuatu tentang diri suami dan bagaimana caranya kembangkan hubungan yang baik dengan suami. Nah, sekali lagi saudara sekalian, tidak gampang menjadi seorang pria. Bukan hanya pada zaman ini sih, menurut saya pada segala zaman. Ya. Lebih tidak gampang lagi menjadi seorang yang namanya bapak. Nah, ini menurut saya terjadi karena fungsi yang dituntut dari seorang suami atau seorang bapak itu luar biasa. Saya akan bicara tidak banyak-banyak, saya bicara dua saja peran seorang suami atau bapak. Yang pertama begini, Bapak Ibu sekalian. Seorang suami atau seorang bapak adalah seorang kepala. Dia adalah kepala keluarga. Nah, menjadi kepala itu artinya memimpin. Dia mesti memimpin istrinya dan anak-anaknya. Seorang suami harus menerima peran ini. Ini adalah peran yang otomatis dia dapat, dia sebagai seorang laki-laki memang perannya itu menjadi kepala. Ya. Sebab kalau seorang pria tidak memimpin rumah tangganya, otomatis istrinya akan memimpin. Ya, otomatis. Karena tidak bisa ada kekosongan dalam kepemimpinan ini. Ya. Ibarat kapal, nggak bisa nggak ada kapten, harus ada kapten. Ibarat pesawat terbang, harus ada pilot. Kalau pilotnya nggak mau nyetir pesawatnya, harus ada orang gantikan dia. Ya. Termasuk orang yang sebenarnya tidak terlatih untuk hal tersebut. Ya. Nah, seorang istri secara naluriah itu ingin punya seorang suami yang bisa memimpin. Menurut saya tidak ada yang namanya istri dominan. Yang ada adalah suami yang tidak jalankan kepemimpinannya sehingga istrinya akhirnya mendominasi. Nah, istri akhirnya terpaksa memimpin karena suami tidak jalankan fungsinya sebagai seorang pemimpin. Nah, jadi seorang suami atau bapak adalah kepala keluarga. Dia seorang pemimpin. Apa artinya menjadi pemimpin? Orang suka jadi pemimpin. Pikirnya mimpin itu ngatur-ngatur lah, ini dan lain sebagainya. Enak sekali, dia tinggal nyuruh-nyuruh orang dan ngatur. Tapi kita perlu menyadari bahwa menjadi seorang pemimpin itu suatu tanggung jawab yang besar. Dan di dalamnya itu ada terkandung unsur kerja keras, ada unsur pengorbanan yang harus dilakukan oleh seorang sebagai pemimpin. Dalam cerita orang Yunani, itu ada cerita tentang satu raja di Pulau Sisilia, Dionysius.
Dionysius ini raja yang banyak perang, jadi banyak sekali musuhnya itu. Di suatu kali di istana itu, datanglah satu orang bernama Damokles. Damokles ini ketika bicara dengan Raja Dionysius, itu memuji-muji raja. Dan berkata, wow, Baginda ini enak sekali hidupnya, coba lihat mewahnya kayak begini, ya perintahnya sekali ngomong semua didengar, makannya enak, singgasana bagus, bajunya bagus, mau apa aja, waduh pokoknya Anda ini orang yang sangat amat enak sekali hidupnya. Nah, Damokles ini itu jadi raja sudah cukup stres. Dengar kayak gitu dia bukannya senang karena jengkel, dia berkata demikian kepada Damokles. Dia bilang gini ya, gini aja kalau kamu rasa saya enak, udah gini aja kamu ganti jadi raja 1 hari deh. Kamu duduk di tata saya lah 1 hari. Damokles ditawarin gitu langsung yeay. Oke, besoknya dia datang dan duduk di singgasana raja. Di situ dia alami kemewahan. Dia minta makan yang paling enak, semua muncul. Semua dengerin perintahnya ya. Senangnya bukan main ya. Nah, sementara dia mau makan, dia sadar sesuatu. Dia sadar di atas dia ada sebilah pedang tajam besar. Rupanya si raja ini, Dionysius ini, suruh anak buahnya gantungkan sebilah pedang tajam besar, diikat dengan 1 lembar, 1 helai rambut dari ekor kuda. Jadi diikat demikian di atas singgasana, tiap saat itu rambut kuda tersebut, itu kalau putus, itu pedang turun set, akan tusuk kepada yang duduk di singgasana tersebut. Damokles nggak sengaja lihat ke atas dan melihat pedang tersebut. Ketika dia lihat pedang tersebut, yang dalam keadaan itu mengarah kepada dia jadi langsung jadi kaku, dan nggak bisa gerak, nggak berani gerak. Kenapa? Dia takut saya goyang dikit, ini pedang bakal jatuh dan saya mati. Nah, Dionysius itu sengaja suruh pasang pedang tersebut supaya orang ini sadar, Damokles sadar bahwa jadi pemimpin itu memang ada enaknya. Tapi juga ada bahaya mengancam seorang pemimpin. Damokles langsung berhenti loh. Dia bilang saya minta pulang aja. Dia pulang dengan satu kesadaran. Tidak gampang menjadi pemimpin. Nah, memimpin itu artinya apa? Memimpin itu artinya satu. Seorang pemimpin itu ada di garis depan. Garis depan artinya apa? Artinya dia menentukan arah. Ya. Otomatis dia menentukan arah, entah dia sadar atau tidak. Dia sedang menentukan arah, dia sedang menentukan arah. Karena kalau dia ke kanan, semua ke kanan. Kalau dia ke kiri, semua ke kiri. Seorang pemimpin itu demikian, dia menentukan arah perjalanan. Nah, celakalah kalau dia itu tidak sadar, dia sedang menentukan arah. Lebih repot lagi, bahkan dia nggak tahu dia itu mau pergi kemana. Itu yang bahayanya ada di situ. Ibarat kapten kapal atau seorang pilot lah katakanlah ya, tidak tahu mau pergi kemana. Ya, bahaya menunggu para penumpang. Umpama contoh, 2-3 hari lalu, itu dilepaskanlah analisa dari para ahli tentang kecelakaan pesawat yang menimpa pemain basket terkenal Amerika Serikat bernama Kobe Bryant. Kobe Bryant naik helikopter bersama anak perempuannya Gigi karena mereka berdua ini mau cepat. Ya, macet sekali LA itu. Naik helikopter paling enak, shoot, nyampe. Nah, bapak sama anak, Kobe dan Gigi, oke? Dua ini sayangnya bukan main sama anak perempuannya. Nah, di tengah jalan, pesawat helikopternya itu jatuh, terbakar, dan semua penumpang termasuk pilot meninggal semuanya. Nah, 2-3 hari lalu muncullah laporannya, ternyata di saat terakhir last moment sebelum pesawat kecelakaan, si pilot itu melaporkan kepada menara pengawas bahwa dia sedang naik. Dia lagi naikin helikopternya. Yang membuat kaget adalah sebenarnya ketika dia naikkan helikopternya, ternyata dia sedang menurunkan helikopternya. Dia sudah kehilangan arah di tengah kabut, jadi nggak tahu mana atas, mana bawah. Dia kehilangan orientasinya. Nah, jadi dalam situasi ini, sang pilot itu adalah pemimpin. Dia menentukan arah, kemana perjalanan, dia yang mengatur semuanya. Dan dia nggak tahu dia kemana, akibatnya fatal. Jadi seorang bapak, seorang suami adalah pemimpin, dia ada di garis depan, dia menentukan arah perjalanan daripada rumah tangganya, orang-orang di belakang dia.
Yang kedua adalah menjadi seorang pemimpin itu artinya memikul tanggung jawab. Berarti dia ada pada saat ada masalah. Dia tidak buang badan. Dia tidak menyalahkan orang lain. Dia itu memikul tanggung jawab. Contoh di sini adalah Tuhan Yesus, pemimpin yang hebat sekali. Ya. Ketika dia mau ditangkap, yang nangkap ini datang ke Taman Getsemani dan yang nangkap ini tidak tahu sama sekali yang mau ditangkap ini orangnya seperti apa. Nah mungkin saudara-saudara akan bingung mengatakan, waduh masa Yesus saja nggak dikenal. Oh saudara-saudara mesti tahu zaman itu bukan zaman medsos. Zaman dimana semua orang tuh selfiean pakai kamera. Enggak. Jadi mereka datang ke taman tersebut tanpa tahu siapa yang mau kita tangkap ini, orangnya seperti apa. Itu sebabnya kenapa mereka perlu Yudas untuk datangi Yesus dan mencium orang tersebut. Baru mereka tahu, oh ini yang mau ditangkap yang ini. Jadi ketika mereka datang, Yesus itu bertanya, mau cari siapa? Dan mereka bilang, Yesus dari Nazaret. Dan apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus? Dia maju dan berkata, ini orangnya. Nah itu pemimpin. Pemimpin itu pasang badan, bukan buang badan. Kita sekarang kebalik. Anak buah suruh pasang badan, pemimpinnya buang badan. Jadi demikianlah seorang pemimpin itu menunjukkan tanggung jawabnya. Ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, seorang suami atau bapak adalah seorang pemimpin. Memang ada orang tertentu dilahirkan sebagai pemimpin. Terbiasa mimpin dari kecil, suka ngatur orang dari kecil. Ini bisa pria, bisa wanita ya. Yang lahir itu kita bilang seorang pemimpin lahir secara natural, natural born leader. Ada orang juga yang dari kecil dibiasakan memimpin dan dilatih memimpin. Ini bisa pria, bisa wanita. Tapi ada beberapa orang lain lagi yang justru tidak nyaman kalau memimpin. Lebih enak nurut aja tuh. Mereka lebih menyerahkan kepada yang lain saja yang memimpin. Dari kecil mereka terbiasa. Ya. Bagi beberapa orang, kepemimpinan adalah hal yang asing. Bisa jadi karena dari kecil disuruh nggak usah ngapa-ngapain, tahu beres aja, atau memang diprotek, ya nggak usah lakukan apapun juga, nggak usah dikasih tanggung jawab, nggak boleh ngapa-ngapain. Nah ini apabila seorang anak laki atau seorang pria, apa yang terjadi ketika dia menjadi dewasa dan kemudian dia besar maksud saya, dan kemudian dia menikah? Akibatnya bagi tipe seperti demikian, kepemimpinan adalah sesuatu yang harus dia pelajari ketika dia sudah menikah. Nah masalah muncul ketika pria ini yang tidak terbiasa memimpin ini, kemudian menikah dengan seorang wanita yang dari kecil biasa mimpin. Nah itu ada potensi kemungkinan bisa muncul masalah. Ketika yang wanita terbiasa mimpin, menikah dengan seorang suami yang tidak terbiasa mimpin. Padahal yang mesti mimpin si pria tersebut. Jadi akhirnya yang wanita akan menderita, yang pria pun akan menderita. Nah di sini menurut saya, firman Tuhan itu bisa menolong setiap rumah tangga. Okay. Saya mau bicara pertama-tama tentang kebutuhan seorang pemimpin. Seorang pemimpin itu butuh apa sih dari orang yang dia pimpin? Dalam konteks rumah tangga, seorang bapak itu perlu apa dari istrinya dan dari anak-anaknya? Nah, ada 3 hal yang saya ingin bicarakan, sekalipun ada lebih ya, saya bicarakan 3 saja. Nomor 1, seorang pemimpin itu perlu didukung. Dia memerlukan dukungan dari orang-orang yang dia pimpin. Dia tidak boleh merasakan kesepian. Terutama pada waktu momen-momen tertentu dalam hidupnya, ketika dia merasa patah semangat, ketika dia merasa kebingungan, ketika dia merasa kalah dan tidak berdaya, nggak tahu mesti berbuat apa, pada momen itu orang-orang dia pimpin, istrinya dan anak-anaknya itu bisa berikan dia dukungan yang luar biasa sekali, dukungan secara moral. Mungkin nggak bisa kasihkan dukungan secara advice yang spesifik, tapi paling tidak berikan dukungan moral sehingga dia itu menjadi bersemangat kembali. Ya. Nah, pada momen demikian seorang istri menjalankan perannya sebagai seorang penolong suaminya. Dia tidak boleh balik menyalahkan suami atau ngomelin suami. Dia justru mesti berikan semangat kepada suaminya. Itu dukungan, salah satu contohnya. Yang kedua adalah seorang pemimpin itu memerlukan penghargaan atau apresiasi. Nah kadang-kadang pria itu terlalu
maco, terlalu hebat, bikin dirinya kelihatan hebat, dan mengatakan tidak perlu ini, tidak perlu itu, nggak perlu penghargaan, dan lain sebagainya. Memang saya merasa kita kerja apa-apa itu jangan cari apresiasi. Tapi bukan berarti kita itu tidak perlu apresiasi. Memang kita diajar, berikan apa-apa, tidak usah mengharapkan sesuatu. Tapi bukan kita nggak butuh sesuatu itu. Kita juga perlu apresiasi, saudara sekalian. Ya. Tuhan Yesus itu ketika mengajar, itu berkata demikian di Lukas pasal 17. Dia mengatakan kalian jadi hamba. Ya. Ketika sudah selesai kerja, lalu pulang sama majikan. Majikan itu berkata demikian, jangan istirahat dulu. Kenapa? Siapin saya makan. Dia mau makan. Habis makan, sudah. Ya, jangan berharap ada ucapan terima kasih, kata Tuhan Yesus. Tapi Tuhan Yesus mengajarkan ketika kita tiba di sorga, di situ kita dikasih tahu, ini sungguh bagus, hamba yang baik dan setia. Jadi tetap ada penghargaan pada akhirnya. Apresiasi itu bukan sesuatu yang tabu di dalam iman kita. Nah, jadi kita apresiasi para bapak. Untuk apa? Untuk tanggung jawabnya dia. Ya, dia bertanggung jawab akan apa yang harusnya perbuat. Kita apresiasi seorang bapak untuk kerja kerasnya. Kita apresiasi dia untuk usahanya, sekalipun mungkin hasilnya belum memuaskan. Jadi seorang pemimpin itu perlu yang namanya penghargaan, apresiasi. Lalu yang ketiga, seorang pemimpin, seorang bapak itu perlu yang namanya respect atau hormat. Dia perlu dihormati. Boleh nggak kritik seorang pemimpin? Ya boleh. Pemimpin kan nggak pernah, bukannya nggak bisa salah. Boleh tidak bertanya keputusan pemimpin? Boleh. Boleh nggak protes keputusan pemimpin? Boleh. Tapi cara mengkritik, cara bertanya, dan cara protes itu yang penting. Menurut saya, ada cara mengkritik, bertanya, dan protes yang dilakukan dengan tetap menghormati seorang pemimpin. Ya, seperti apa itu? Seperti begini maksud saya. Saudara tidak menyerang kepemimpinannya, ya, tidak menyerang kedudukannya, tapi boleh mempertanyakan keputusannya. Ya. Ketika mempertanyakan itu, tolong perhatikan pemilihan kata, nada suara, bahasa tubuh. Sebab respek ditunjukkan dengan 3 hal ini, yaitu pemilihan kata, nada suara, dan bahasa tubuh. Contoh ya, si papa ini bikin salah, okay? Udah dikasih peringatan, tetap aja dia lakukan itu. Biasa umum terjadi saya rasa. Okay? Nah ketika itu terjadi, bagaimana caranya istri anak-anaknya itu bisa menyampaikan keberatan atau protesnya itu, ya? Nah protes bukan dengan begini, dasar pemimpin payah. Gara-gara kamu kita semua jadi susah, tahu nggak? Oke? Ya. Nah bukan dengan cara demikian. Protes itu bisa dibuat dengan cara begini, katakanlah, oh, dia udah nggak apa-apa, udah terjadi, nggak apa-apa, oke? Cuma mungkin lain kali lebih hati-hati lagi. Jadi memberikan sesuatu solusi, lain kali mesti apa yang harus dilakukan. Ya, saya yakin seorang suami bapak yang dapat masukan demikian, itu akan menghargai pendapat istrinya lain kali daripada dia diomelin dan dimarahin. Ya, nah salah satu cara paling jelas menunjukkan hormat adalah dengan mentaati. Kalau seorang pemimpin terus diprotes dan dilawan, ya dia nggak akan bisa memimpin lagi sehebat apapun juga dia. Ya di satu negara dulu itu sekian puluh tahun lalu itu ada seorang pemimpin yang hebat memimpin negaranya selama 30 tahun lebih. Lalu akhirnya ketika dia tiap hari diprotes, ada demo di jalan, ya dan perlawanan demikian, ya nggak kuat lagi dia, akhirnya dia nyerah, nggak mau lagi, suruh sekalian turun dia dari panggungnya itu. Perhatikan 1 Yohanes pasal 4. Ayat 20. 1 Yohanes pasal 4 ayat yang ke-20. 1 Yohanes pasal 4 ayat 20. Jikalau seorang berkata, aku mengasihi Allah, dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Nah, prinsip yang terdapat di dalam ayat ini adalah demikian. Kalau kita tidak bisa lakukan sesuatu kepada pihak yang kelihatan, kita tidak akan pernah bisa melakukannya kepada pihak yang tidak kelihatan. Jadi kalau kita bilang kita mengasihi Allah yang nggak kelihatan, ya, tapi kita membenci saudara kita yang kelihatan, maka prinsipnya adalah kamu bilang kamu mengasihi Allah yang nggak kelihatan.
sementara sesamamu yang kelihatannya nggak bisa kamu kasih. Itu namanya bohonglah ya. Jadi kalau saudara-saudara praktekkan hal ini dalam situasi yang kita hadapi, maka saya bilang begini, kita tidak akan pernah bisa taat kepada Allah yang tidak kelihatan kalau kita tidak bisa taat kepada pemimpin manusia yang kelihatan. Ya. Jadi kalau ada seseorang istri contohnya mengaku dia taat Tuhan, tapi nggak bisa taat kepada suaminya, ya menurut Alkitab itu adalah seorang pembohong. Ya. Nah, saya tahu memang ada orang yang terluka dengan pemimpin sebelumnya, mungkin dengan papa atau figur otoritas siapapun juga sebelumnya, bisa jadi. Tapi kalau itu masa lalu, terjadi di masa lalu, saya mengatakan ya udah tinggalin saja masa lalu, karena itu sudah lalu, sudah lewat, itu ada di masa lalu. Memang ada juga suami atau bapak yang gak bisa memimpin dengan baik, mungkin dia keras, mungkin dia sebaliknya justru lembek, mungkin dia gak jelas, bisa. Tapi saudara saya belajar untuk percaya kepada yang namanya kuasa Allah untuk mengubahkan suami kita atau papa kita. Dalam 1 Petrus pasal 3 ayat 1 dan 2 firman Tuhan berkata demikian. 1 Petrus pasal 3 ayat 1 dan 2. Demikian juga kamu hai istri-istri tunduklah kepada suamimu, supaya jika ada di antara mereka yang tidak taat kepada firman, mereka juga tanpa perkataan dimenangkan oleh kelakuan istrinya. Ayat 2, jika mereka melihat bagaimana murni dan salehnya hidup istri mereka itu. Jadi para istri diminta untuk tunduk kepada suaminya. Suami yang seperti apa? Dikasih penjelasannya itu. Bahkan yang tidak taat firman sekalipun. Yang nggak mau doa, yang nggak baca Alkitab, yang nggak taat firman. Yang demikian aja kita harus tunduk. Ya. Nah memang nggak taat firman itu luas ya, nggak jelas-jelas amat tuh. Nah barangkali sengaja dibuat tidak jelas, karena kalau mesti dibuat listnya yang kayak gini-gini namanya yang boleh tunduk tuh kayak gini-gini, waduh listnya panjang sekali. Terus kalau nggak di list, ya kita bilang kalau demikian saya boleh melawan, nggak demikian. Okay. Mungkin juga sengaja dibuat nggak jelas, karena ini masalah hati. Kalau hati sudah beres, kita akan gampang tunduk. Tapi saya perlu tekankan demikian, bahwa penundukan diri dan ketaatan yang dibicarakan firman Tuhan bukanlah ketaatan yang membuta, yang apa aja tutup mata nurut, enggak demikian. Nah kalau suami atau seorang bapak menyuruh istri atau anak-anaknya lakukan sesuatu yang sifatnya dosa, melanggar hukum, merugikan orang, ya dia berhak untuk mengatakan saya nggak bisa jalanin itu, jangan diikuti. Ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara sekalian, seorang bapak adalah seorang kepala. Yang kedua, seorang bapak adalah seorang teladan. Mari kita baca Markus pasal 10 ayat 42 sampai 45. 42 sampai 45. Markus 10 ayat 42. Tetapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, kamu tahu bahwa mereka yang disebut pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi, dan pembesar-pembesarnya menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Pemimpin tangan besi, diktator. Semua orang harus nurut. Kalau enggak, awas. Ayat 43. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi yang terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya. Ayat 45, karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Ayat-ayat ini bicara tentang dua macam wibawa. Ada wibawa yang muncul dari kekerasan, ada wibawa yang muncul dari keteladanan. Nah, dalam Kristus, seorang pemimpin mendapatkan wibawanya itu dari mana? Bukan dari kekerasan, tapi dari keteladanannya itu. Ketika dia bukannya minta dilayani, tapi dia melayani. Jadi seorang pemimpin itu memimpin seperti Kristus. Dia jadikan Yesus sebagai contoh baginya. Dia tidak menuntut, dia berinisiatif memberi, tidak meminta dulu melalui tindakannya. Seorang bapak itu menjadi teladan. Dia tidak perlu bicara,
Karena action speaks louder than words. Tindakan itu bicara lebih keras daripada sekedar kata-kata. Nah, Tuhan Yesus mencuci kaki murid-muridnya. Kenapa dia mesti mencuci kaki murid-muridnya? Karena pada zaman itu, mereka itu kalau di jalan, itu jalan itu berdebu, karena ini Timur Tengah. Dan mereka itu punya sepatu bukan model sekarang ini, model kita punya sneakers dan sebagainya itu enggak. Mereka pakai kasut yang terbuka. Jadi ketika masuk rumah orang, itu biasanya kakinya itu debu, kakinya itu kotor. Ya. Jadi di depan rumah itu disediakanlah satu tempat untuk mencuci kaki. Nah biasa di rumah orang kaya zaman dulu itu ada disediakan pelayan. Ada dua, satu bagian buka sepatu, lalu satu lagi seorang pelayan yang levelnya lebih rendah dari yang tadi. Yang bagiannya itu adalah mencuci kaki tamu. Nah saudara perhatikan, ketika Yesus dan murid-muridnya masuk ke rumah orang ini untuk perjamuan terakhir itu, ternyata tidak ada yang inisiatif mengambil langkah untuk mencuci kaki yang lain. Karena mereka semua merasa, ya saya tinggi. Jadi bayangkanlah adegan yang menyentuh ini ketika Tuhan Yesus itu membuka jubahnya. Katanya dia kemudian ambil air, dia ambil satu handuk dan kemudian mencuci kaki murid-muridnya. 12 orang tersebut. Ya. Seorang pemimpin yang bersedia lakukan satu hal yang mestinya tidak patut dia lakukan, tidak harus dia lakukan, tapi dia lakukan juga. Lalu dia berkata demikian setelah mencuci kaki mereka semua. Yohanes 13 ayat 13 sampai 15. Yohanes 13 ayat 13 sampai 15. Tuhan kita berkata demikian. Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah guru dan Tuhanmu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. 15. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Kita, saudara sekalian, wajib menuruti apa yang Tuhan kita lakukan. Seorang pemimpin yang bersedia turun paling bawah. Lakukan apa yang orang lain nggak mau lakukan. Nah, ini bukan berarti pemimpin yang serba boleh ya. Yang lembek. Karena kita temukan Kristus yang bersedia turun paling bawah, membasuh kaki murid-muridnya, juga adalah Kristus yang menegur kesalahan dan mendisiplin ketika ada yang berbuat salah. Jadi seorang pemimpin yang menjadi teladan harus memiliki kerendahan hati yang luar biasa, bukan diktator. Ya. Saya tahu seringkali pergumulan para pria itu apa? Gengsinya itu. Gengsi kita itu yang paling berat itu. Ya. Gengsi mengatakan kita mesti jaim. Kita mesti tunjukkan bahwa kita nggak punya masalah. Kita mesti tunjukkan bahwa kita ini hebat. Kita ini jago. Itu yang menjadi masalah menurut saya. Ya. Nah sekarang Tuhan Yesus itu mengajar kita, seorang pemimpin yang rendah hati, lakukan hal yang orang lain nggak mau lakukan. Jadi wujud kerendahan hati seorang bapak di rumahnya adalah begini. Dia bisa belajar dari istri dan anak-anaknya. Jadi dia tidak perlu merasa paling tahu dalam rumah tangganya itu. Dia bisa saja bertanya kepada anaknya sesuatu hal yang dia tidak tahu sama sekali. Dia bisa dengarkan masukan dari istrinya dan anak-anaknya. Dia cukup punya rasa aman lah untuk terima masukan. Okay? Dia tidak menuntut ketaatan. Dia memunculkan ketaatan dari istri dan anak-anaknya dengan mereka melihat tingkah laku dan perbuatannya. Dia bisa lakukan pekerjaan di rumah. Kalau diperlukan, dia kalau bisa ngepel, kalau perlu diperlukan, dia bisa cuci toilet. Dia bisa menyapu. Dia bisa jemur baju, lakukan hal yang biasanya pemimpin nggak lakukan. Itu contoh dari Tuhan Yesus. Jadi demikianlah seorang pemimpin itu harus menjadi pengikut Tuhan Yesus. 1 Korintus 11 ayat 1. Jadilah pengikutku sama seperti aku juga menjadi pengikut Kristus. Ya. Jadilah pengikutku sama seperti aku juga menjadi pengikut Kristus. Ya. Nah ini yang saudara-saudara perlu ketahui. Ditekankan oleh Tuhan Yesus ketika dia bicara di Markus 10, sekarang ditekankan oleh Rasul Paulus.
bahwa seorang pemimpin itu menjadi pemimpin yang baik kalau dia bisa menjadi pengikut yang baik. Jadilah pengikutku sama seperti aku juga menjadi pengikut Kristus. Saudara hanya bisa menyuruh orang ikut saudara kalau saudara sendiri sudah ikut Kristus. Itu kuncinya. Nah, saudara-saudara sekalian, saya tahu tidak ada satupun dari kita yang memilih lahir sebagai pria. Itu kita terima saja itu. Lahir sebagai pria, lahir sebagai wanita. Kita nggak bisa apa-apa. Kita tidak bisa memilih. Tapi kita bisa memilih mau diapakan kepriaan kita ini. Kita bisa memilih untuk menjadi pria sejati, pria yang sesuai dengan kodratnya sebagai pria, atau seorang pria yang tidak jelas. Nggak jelas itu maksudnya bukan nggak jelas jenis kelaminnya, bukan. Nggak jelas maksudnya adalah tidak jelas menjalankan kodrat atau fungsinya sebagai seorang laki-laki. Kita ini lahir sudah ditentukan sebagai seorang pria. Untuk kemudian suatu hari menjadi seorang suami atau menjadi seorang bapak. Nah, saudara mungkin tidak besar dengan seorang papa yang bisa menjadi teladan. Mungkin papa kita lemah. Mungkin papa kita hilang, nggak ada. Mungkin papa meninggal. Atau mungkin papa yang sangat amat keras sekali main pukul. Atau mungkin seorang papa yang tidak setia. Banyak cerita demikian tentang orang-orang yang besar dengan papa yang tidak ideal. Saudara-saudara sekalian, kalau saudara-saudara alami seperti itu, saya ingin berkata satu hal. Bahwa pada momen sekarang dalam Kristus, saudara dan saya itu punya satu role model yang paling bagus. Yaitu Bapa kita di sorga. Allah adalah Bapa. Ini dinyatakan di Galatia pasal yang keempat, ayat 6 dan 7. Galatia pasal 4, ayat 6 dan 7. Dan karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita yang berseru, ya Aba, ya Bapa. Jadi kamu bukan lagi hamba, melainkan anak. Jikalau kamu anak, maka kamu juga adalah ahli-ahli waris oleh Allah. Saudara-saudara sekalian, para bapak sekalian, Allah adalah Bapa kita. Tapi Paulus di sini memakai istilah yang luar biasa. Dia tidak pakai istilah yang formal, dia pakai istilah Abah. Yang pada zaman sekarang itu adalah papa atau papi. Atau bagi beberapa orang, daddy. Allah itu dipanggil sebagai Abah, sebagai Bapa. Karena dia adalah pencipta kita. Semua kita berasal dari dia saja. Dia itu papa kita. Kita berasal dari dia. Sama seperti anak-anak kita, panggil kita papa, panggil kita papi, karena apa? Karena mereka berasal dari kita. Allah itu adalah papi kita, saudara sekalian. Dia adalah Abah. Karena dia yang menciptakan kita semua. Tapi dia juga adalah papa, dia juga adalah papi, karena dia menaruh minat atas kehidupan kita. Dia pengen tahu tentang keadaan kita. Dia pengen tolong kita, dia ingin kita maju, dia mau kita berhasil. Sama seperti saudara-saudara seorang bapak di dunia yang pengen tahu tentang hidup anak-anak saudara, yang pengen tahu tentang situasi sekolahnya atau pekerjaannya. Dan saudara ingin anak-anak saudara itu maju. Saudara akan menolong dengan segala cara supaya mereka bisa maju. Allah itu adalah Papa karena dia akan bertindak untuk hal yang terbaik untuk anak-anaknya yang berdoa dan memohon kepadanya. Jadi saudara-saudara sekalian, kita ini memiliki seorang papa, seorang papi, seorang abah yang luar biasa sekali. Dan dialah yang harus menjadi role model atau contoh kita. Sekali lagi, saudara mungkin tidak punya contoh, teladan, seorang bapa di dunia yang baik, yang ideal. Tapi mari kita jadikan Bapa kita di sorga sebagai contoh kita, role model kita, teladan kita, bagaimana caranya bersikap sebagai seorang bapa. Sebab beginilah kata firman Tuhan. Matius pasal 5 ayat 48, tapi saya akan bacakan dari versi yang namanya CEV, Contemporary English Version. But you must always act like your Father in heaven. Tetapi kamu harus selalu bertindak seperti Bapamu yang di sorga. Kita diminta
mencontoh Bapa kita yang di sorga. Jadikan dia sebagai teladan buat saudara dan saya. Jadikan dia sebagai Bapamu yang baik, yang mengasihi, yang menuntun kita, yang mengajar kita, yang kadang-kadang kalau perlu mendisiplin kita, tapi ujung-ujungnya semua adalah untuk kebaikan kita. Kenapa? Karena Bapa kita adalah Bapa yang baik. Bapa yang mengasihi kita, Bapa yang menciptakan kita, yang menuntun kita, mengarahkan kita, sehingga kita akan terima berkat terbesar dari Bapa kita dalam hidup kita di dunia ini. Dan tidak hanya itu, Bapa kita yang mengajar kita, supaya saudara dan saya sebagai Bapa juga menjadi seorang Bapa yang baik bagi anak-anak kita, saudara sekalian. Mari kita berdoa. Saja kita sama-sama bangkit diri, kita akan berdoa. Terima kasih Bapa Surgawi, kami bersyukur bahwa Engkau adalah Papa, Engkau adalah Bapa kami, Engkau adalah Papi kami, Engkau adalah Papa kami, Abah kami. Pada hari ini biarlah kami boleh terima kasih dari Bapa mengalir atas kami. Pada hari ini biarlah kami boleh terima teladan ini. Mampukan kami untuk kami menjadi seorang Bapa, seorang suami yang baik. Mampukan kami menjadi seorang Bapa, seorang suami yang bisa memimpin keluarga kami, sekaligus juga menjadi contoh bagi seisi rumah kami. Kami sadar kami nggak bisa lakukan ini dari kemampuan kami sendiri. Tapi hari ini kami berseru kepada sorga dan memohon Engkau Bapa di sorga untuk berikan kami kekuatan dan kemampuan ini, karena kami sungguh rindu boleh lakukan demikian. Maka kiranya turunlah kasih karuniamu dari sorga atas kami sekalian, terutama para pria. Di hari ini ya Bapa Sorgawi, Hari Bapa Internasional, curahkanlah berkat-Mu dan urapan-Mu atas setiap Papa yang ada di GBI Putra dan setiap Papa yang mengikuti ibadah online ini, supaya ya Bapa Sorgawi, kuasa diberikan kepada kami untuk kami boleh menjadi Papa. Hamba berdoa, bahkan sembuhkan pulihkan luka di hati kami karena apa yang dilakukan oleh Papa kami sebelumnya atau dilakukan oleh figur otoritas yang lain atas hidup kami. Ampuni kami dan mampukan kami untuk bisa mengampuni mereka sekalian, sehingga hidup kami, hati kami sudah beres di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa Surgawi. Hamba berdoa pada hari ini Tuhan, kuasa diberikan buat para bapak-bapak yang ada di GBI Putra dan ikuti ibadah online ini. Terima kasih, terima kasih. Mohonkan berkat-Mu dinyatakan atas isi rumah kami masing-masing. Istri kami, anak-anak kami, kiranya anugerah dinyatakan juga atas kami sekalian. Hamba doakan setiap rumah tangga yang ada di GBI Putra, kiranya kemurahan-Mu, pertolongan-Mu, dan berkat-berkat-Mu dinyatakan atas setiap rumah tangga yang ada. Terima kasih Bapa Surgawi, dan bukan hanya itu, hamba juga berdoa, mohonkan perlindungan-Mu untuk kami dijauhkan dari segala sakit penyakit, dari segala virus, dari segala kuman, dari segala bakteri berbahaya lainnya apapun juga, dari segala niat jahat manusia, dari segala serangan kuasa kegelapan. Tuhan lindungi umat-Mu, nyatakan berkat-Mu atas kami semua, di pekerjaan kami, di usaha kami. Tuhan, dalam masa-masa begini kami bergantung hanya kepada Engkau saja yang sanggup untuk memberkati kami dengan cara yang ajaib, karena pengharapan kami, andalan kami bukanlah pekerjaan kami atau usaha kami. Andalan kami hanyalah Engkau yang memberkati kami melalui banyak hal. Terima kasih Bapa Surgawi buat semuanya ini. Kami terus mendoakan situasi bangsa kami, memohonkan Engkau menyatakan berkat-Mu atas Indonesia, sehingga dengan segera ya Tuhan, situasi COVID ini bisa segera berlalu. Kami berdoa dari sorga Engkau menyatakan kuasa dan karya-Mu, sehingga api dari sorga itu boleh turun atas bangsa kami, membakar habis semua virus-virus berbahaya yang ada, sehingga Tuhan bangsa kami bebas dari segala virus ini, karena api dari Tuhan yang membakar semua virus-virus ini di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami terus mendoakan Tuhan Presiden kami, mendoakan pemimpin bangsa kami, mendoakan tenaga medis semuanya Tuhan yang terlibat ya Tuhan dalam penanggulangan COVID ini. Tuhan nyatakan berkat-Mu, pertolongan-Mu atas mereka sekalian semuanya. Terima kasih buat semuanya ini Tuhan. Hamba berdoa hari ini juga mohonkan berkat Tuhan untuk mereka berulang tahun di minggu yang sudah lalu. Anugerah Tuhan dilimpahkan atas kami sekalian. Begitu juga ya Tuhan, berkat-Mu Engkau nyatakan atas tim media dan juga tim praise and worship yang sudah lakukan bagiannya untuk kami sekalian pada hari ini. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih di hari Bapa ini. Berkat secara khusus Engkau nyatakan bagi para Bapak di GBI Putra. Terima kasih Tuhan, dan sekarang kami akan berpisah satu dengan yang lain. Turunkan anugerah-Mu atas kami semua hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Saudara
Saudari terkasih dalam Tuhan Yesus, ibadah kita pada hari ini sudah selesai. Marilah kita berpisah satu dengan yang lain dengan membawa berkat berlimpah dari Allah Bapa kita di sorga, kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, bimbingan, pertolongan, penyertaan Roh Kudus dari sekarang ini sampai Maranatha, Tuhan kita kembali kali yang kedua. Terimalah berkat ini dalam nama Yesus. Amin. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur